masyarakat dan rakyat. Jangan berhenti apabila Anda merasa dizolimi dengan kenaikan BBM ini. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan supaya yang terlibat di dalam penyiksaan rakyat seperti ini Allah balas di dunia, saudara sekalian. Orang-orang ini tiap hari kerjaannya demo melulu. Apa nggak ada kerjaan lain? Mereka pingin ganti dari 212 jadi 2503. Alumni 212 pengen bikin sekolahan baru namanya 2503. Nanti mereka jadi alumni lagi di 2503. Kita harus lihat, kehebatannya harus kita acungi jempol. Pertama, kehebatannya mampu menciptakan kesadaran semu lewat bazar-bazar jahanam. Yang kedua, Jokowi orang hebat. Hebat ngibuli rakyatnya. Yang ketiga lagi, mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro oligarki. Kalau kita mendengar ceramah-ceramah yang isinya penghinaan dan caci maki seperti ini, bahwa betapa mentalnya seorang Jokowi adalah mental malaikat. Di era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Apakah beliau pernah turun tangan langsung menghadapi orang-orang yang dianggap menghina beliau? Satu kali pun tidak. Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Satu kali pun Presiden Jokowi tidak pernah turun tangan langsung menghadapi orang-orang yang dianggap mencaci dan menghina beliau. PA 12 dan loyalis Habib Rizik bakal serbu Istana Negara. Polisi sampai kerahkan 6.142 pasukan. Loyalis Habib Rizik dan Presidium Alumni PA 12 akan menyerbu atau mendemo atau unjuk rasa di Istana Negara tempat kerja Jokowi hari ini, 12 September, terkait penolakan kenaikan BBM. Polisi bakal mengerahkan total 6.142 pasukan untuk pengawalan dan penjagaan aksi demo yang disponsori loyalis Habib Rizik dan PA 12 yang menolak kenaikan harga BBM ini. Para loyalis Habib Rizik, PA 12 dan ormas lainnya akan menggelar demo tolak kenaikan BBM di 3 titik di Jakarta hari ini, antara lain Patung Kuda, Gedung DPR MPR, dan Balai Kota DKI Jakarta. Kompes Zulpan mengatakan personil tersebut disebar di 3 titik, yaitu Patung Kuda, Gedung DPR MPR, dan Balai Kota DKI Jakarta. Hari ini PA 12 gelar demo tolak BBM. Habib Rizik turun gunung, ini kata pengacaranya. Nantinya polisi akan menutup sejumlah ruas jalan untuk mengantisipasi aksi tersebut. Latif mengatakan akan ada pengalihan arus lalu lintas selama aksi tersebut. Namun, dia belum menjelaskan terkait pengalihan arus lalu lintas tersebut. Diketahui PA 12 bersama sejumlah ormas lainnya berencana menggelar demo di Istana Negara dengan terkait kenaikan harga BBM. Wakil PA 12 Novel Bambukmin menyebut masa yang akan hadir demo tolak BBM di depan Istana Negara ini berjumlah ribuan. Dia belum bisa memastikan siapa yang akan hadir Senin siang. Pimpinan PA 12 dan loyalis Habib Rizik ini membeberkan akan ada 3 tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya tuntutan menurunkan harga BBM. Tak puas kenaikan tarif ojol, driver se-Jabodetabek ancam demo. Kenaikan harga BBM mempengaruhi nasib para driver taksi online meski terdapat kenaikan tarif ojol untuk menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, namun belum bisa memuaskan. Sebab kenaikan tarif ojek online belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, para driver taksol berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Grab Indonesia dan Gojek Indonesia Senin 12 September 2022. Terdapat 2 hal yang akan menjadi tuntutan para driver taksol. Menurut Sekjen Perkumpulan Armada Sewa Indonesia Wiwit Sudarsono, kenaikan tarif 8% terbilang kecil, sehingga para driver meminta aplikator memotong platform fee aplikator maksimal sebesar 15%. Para driver taksol menyesalkan penyesuaian tarif ojol yang telah diumumkan pemerintah pada Rabu lalu mengecualikan kenaikan tarif aksi daring. Terlebih kenaikan sebesar 8% sangat jauh dari harapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan perhitungan jasa ojek online telah ditetapkan sejak tahun 2019, lalu keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 tahun 2020 soal besaran tarif jasa ojol dengan aplikasi yang kemudian diubah menjadi KP 564 tahun 2022.
Besaran kenaikan tarif ojol di Indonesia ini beragam berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Adapun tarif ojol yang baru ini meliputi kenaikan pada komponen biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, serta biaya jasa minimal per 4 km pertama. Zona 1, tarif batas bawah Rp1.850 per kilometer naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau ada kenaikan 8%. Sementara untuk biaya batas atas, kenaikannya sebesar 8,7% dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, untuk zona 2, biaya batas bawah naik dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per liter, Rp2.550 per kilometer atau naik 13%. Batas atas naik dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer atau naik 8%. Kemudian untuk zona 3, biaya batas bawah naik dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer atau naik 9%. Batas atas naik dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer atau naik 5,7%. Kembali menurut Wiwit, kenaikan tarif taksi online juga tak kalah mendesaknya dibandingkan tarif ojek online. Pasalnya, taksi online juga menjadi sarana transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pada pekan lalu. Tak main-main, tolak kenaikan harga BBM, buruh siapkan jadwal demo sebulan penuh. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal menyampaikan, kenaikan harga BBM subsidi akan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Secara bersamaan, Menaker sudah menyampaikan bahwa kenaikan upah 2023 menggunakan PP nomor 36 yang notabene adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Itu artinya tidak akan ada lagi kenaikan upah. Tiga isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan kelas pekerja. Menurut Said, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah melakukan aksi di daerah dengan titik aksi di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau DPRD. Said menyampaikan pihaknya akan melakukan aksi bergelombang yang bergantian di setiap daerah selama September. Aksi dilakukan setiap hari kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Said kemudian mengungkap jadwal aksi di bulan September ini, yaitu 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh PSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September, aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten atau kota se-Jawa. 15 September, kasus Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten atau kota akan melakukan aksi seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya. X212 dan FPI gelar aksi bela rakyat besar-besaran di Istana besok. Gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak juga ditanggapi oleh massa X212 dan sejumlah elemen Islam dengan sebuah aksi besar-besaran. Gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan digelar pada Senin besok 12 September 2022 di depan Istana Negara. Ex-kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan aksi 1209 yang diprakarsai oleh GNPR tersebut dihadiri oleh Persatuan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Front Pembela Islam. Aziz juga menyampaikan melalui gambar surat aksi yang dibagikan, aksi bela rakyat tersebut membawa 3 tuntutan. Diketahui dalam surat aksi tersebut, kegiatan unjuk rasa dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB, tampak sejumlah logo dari elemen yang bergabung diperlihatkan dalam poster digital seruan aksi akbar. Polisi soal ricu aksi 1209 dijakpus sepertinya kelompok PA212 terganggu. Aksi 1209 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sempat ricuh, polisi jelaskan duduk perkaranya. Pantauan di lokasi ada massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Lalu ada kelompok lain yang juga datang untuk aksi dari arah Jalan Merdeka Barat. Mobil komando dari kelompok lain itu sempat dikejar dan dihalau massa. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, kehadiran kelompok yang belum diketahui itu dianggap mengganggu oleh kelompok PA212. Polisi juga belum mengetahui massa yang terlibat kericuhan tersebut. Menurutnya, kelompok yang baru tiba itu tidak memberikan pemberitahuan aksi di kawasan Patung Kuda. Polisi masih menyelidiki terkait insiden kericuhan tersebut. Pihaknya telah memisahkan 2 kelompok massa di kawasan Patung Kuda.